Bayangkan, gurumu manusia biasa, rapuh dan takut, tapi nekat menembus gurun dan gunung demi satu hal, kebenaran. Di sisinya ada kerasakti, pikiran, babi lapar, nafsu, biksu pasir, beban masa lalu, dan kuda putih, tekad. Inilah perjalanan ke barat. Malam ini kita bongkar Xuanzang ke Nalanda. Warisan apa yang kita nikmati hari ini? Dan kenapa bentuk itu kosong? Kosong itu bentuk. Jadi kunci bebas drama. Dalam 11 menit, kamu akan mendapat isian menarik berupa Xuanzang versi sejarah dan prestasi di Nalanda, alegori batin, Sun Gokong, Pat Kei, Wu Qing, kuda putih, Guanyin. Bentuk sama dengan kosong tanpa pusing, relevan di hidup harian. Mitos versus fakta, novel versus sejarah. Latihan 7 hari plus toolkit 90 detik, biar perjalanan ke baratmu nyata. Tong Sham Chong di novel adalah Xuanzang, Hiuen Tsang, abad ke-7. Biksu Tang yang menempuh kurang lebih 629 hingga 645 menyeberang Gobi dan jalur sutra menuju India. Di India, ia ziarah situs suci dan kuliah di Nalanda. Pulang ke Chang'an, ia membawa ratusan naskah dan menerjemahkan puluhan teks kunci, Yogacara, Sutra Hati versi Tionghoa, serta menulis catatan perjalanan ke barat, sumber emas sejarah, dan geografi Asia. Warisan langsung, akses sutra dan metodologi berpikir yang kita pelajari sampai hari ini. Nalanda bukan biara biasa. Ini universitas Buddhis yang mempelajari ilmu berupa logika, Hetuvidya, filsafat, Madhyamaka atau Yogacara, tata bahasa, pengobatan, dan astronomi. Guru Xuanzang, Shilabhadra, memperdalam Yogacara, bagaimana kesadaran membangun pengalaman, dan Pramana, cara mengetahui sahih. Xuanzang pulang membawa bukan hanya kitab, tetapi metode riset. Mengawinkan meditasi plus analitik. Dari sini lahir pengaruh Faxiang di Asia Timur. Novel itu peta batin. Tong Sam Chong mewakili aspirasi pencerahan. Kompas moral, sering rapuh. Sun Gokong mewakili pikiran. Liar, cepat, brilian. Kalau jinak jadi pelindung. Kalau liar jadi onar. Pat Kei mewakili nafsu dan kemalasan. Lucu, tapi bikin kita menunda latihan. Wu Qing mewakili ineria dan beban masa lalu. Lambat, namun daya tahan. Kuda putih mewakili tekad, kendaraan melaju. Guanyin mewakili welas asih, mentor tak terlihat. Musuh mereka, kilesa, kemelekatan, kebencian, kebodohan. Tugasnya bukan membunuh kera, babi, atau pasir dalam diri, tapi menjinakkan dan menyeimbangkan supaya aspirasi memimpin.
Bentuk itu kosong, kosong itu bentuk. Bukan nihilisme. Bentuk atau rupa, kosong dari inti kekal. Ia bergantung sebab kondisi lalu berubah. Karena kosong, bentuk bisa berfungsi. Karena berfungsi, ia kosong. Di novel, Tim sering tertipu bentuk luar. Istana, raksasa, pujian. Sun Gokong melihat ilusi. Itulah latihan melihat kosongnya bentuk. Sementara kebaikan naif Tong Sam Chong kadang berbahaya. Mengajarkan kebijaksanaan harus menemani welas asih. Praktiknya, lihat benda sebagai benda. Berhenti klaim milikku, aku, atau harus. Saat genggaman longgar, solusi muncul. Mitos pertama, Tong Sam Chong punya murid keras sungguhan. Faktanya, alegori atau sosok sejarahnya Xuanzang, biksu cendekia. Mitos kedua, Xuanzang cuma mengambil kitab. Faktanya, ia peneliti, membawa ratusan naskah, terjemahkan puluhan karya. Mitos ketiga, kosong itu tidak ada. Faktanya, kosong itu tanpa inti kekal menjadi fleksibel. Itulah kenapa welas asih efektif. Terjemahan Xuanzang membuat sutra dan yoga cara aksesibel di Asia Timur. Liturgi, ikonografi, guanyin, studi modern, semuanya hidup sampai Indonesia. Catatan ke barat jadi rujukan arkeologi dan ziarah. Novel mempopulerkan etika batin, menata pikiran, Sun Gokong, mengelola nafsu, Pat K, memanfaatkan daya tahan, Wu Qing. Hari pertama, Sun Gokong, pikiran. 5 menit, catat 3 pikiran dominan, pilih 1 berguna, kemudian eksekusi. Hari kedua, Pat K, nafsu. 1 jam no scroll sebelum tidur. Hari ketiga, Wu Qing, inertia. Selesaikan 1 tugas tertunda, kurang lebih 15 menit. Hari keempat, kuda putih, tekad. Tulis 1 kalimat niat sebelum kerja. Hari kelima, Tong Sam Chong, aspirasi. 3 baris jurnal. Dhamma apa paling dibutuhkan? Ambil 1 langkah kecil. Hari keenam, guanyin, welas asih. Telepon 1 orang yang sedang berat. Dengar 10 menit. Hari ketujuh, sunyata. Ambil 1 masalah. Tulis sebab kondisi, kemudian pilih 1 tindakan kecil berubah. Xuanzang mengajarkan cara mencari kebenaran. Novel mengajarkan cara menata batin dan bentuk sama dengan kosong. Mengajarkan cara melepaskan drama agar isi hati terang. Kalau video ini membuka cara baru melihat bentuk hidup, klik like, biar makin banyak yang terbantu. Tulis di komentar, tokoh mana paling mirip kondisimu minggu ini? Dan tambahkan 1 langkah kecil yang kamu ambil. Subscribe channel Young Buddhist Association.
Setiap Dharma Friday, legenda berubah jadi latihan.